Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa atqal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh manusia dan juga kepada umat-umat sebelumnya. Allah menurunkan wahyu kepada kita dan Allah menjamin keaslian, keautentikan wahyu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Tentunya wahyu dari Allah tidak hanya berupa Al-Qur'an. Wahyu dari Allah ada yang berupa hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa wahyun yuha, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa, sesungguhnya Rasulullah hanyalah wahyun yuha, wahyu yang diutus. Oleh karena itu, maka tentunya ketika Allah menjaga Al-Qur'an, pasti hadis Nabi SAW akan terjaga. Memang hadis Nabi bukan mukjizat seperti Al-Quran. Nabi SAW tidak menantang orang Arab untuk tidak mendatangkan seperti Al-Quran, mendatangkan perkataan seperti hadis Nabi, sebagaimana Allah menantang orang-orang kafir di sepanjang masa untuk mendatangkan perkataan yang mirip dengan Al-Quran. Tapi di hadis Nabi tidak ada tantangan seperti itu. Namun tetap isi daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga oleh Allah Taala. Dan walaupun ada hadis yang palsu, hadis bisa dipalsukan, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hadis tersebut. Oleh karena itu, di antara keistimewaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah SAW adalah hafalan yang kuat. Mereka ketika menjaga Al-Quran dan juga menjaga hadis Rasulullah, mereka bersandar kepada hafalan mereka yang sangat kuat, tidak bersandar kepada tulisan. Oleh karena itu, kalau seluruh Al-Quran hilang dari muka bumi, seluruh mushaf Al-Quran hilang dari muka bumi, maka kita bisa tetap menulis Al-Quran sebagaimana ia diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW tanpa ada satu huruf pun yang hilang. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Walaupun ada yang berusaha memalsukannya, walaupun ada orang-orang yang ingin memusnahkan hadis Rasulullah SAW, kita pun mampu untuk menulis hadis tersebut, mampu untuk mengembalikan hadis tersebut sebagaimana hadis tersebut ada di dalam kitab-kitab hadis. Kenapa? Karena ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat lainnya. Dan ini terbukti sampai detik ini. Kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tidak ada dalam umat-umat lain. Dan ilmu hadis adalah ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang dimiliki hanya oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diakui oleh semua orang. Tidak ada ilmu mustalahul hadis, tidak ada ilmu rijal, tidak ada ilmu ilal. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang merupakan ilmu bagian daripada ilmu hadis. Itu tidak ada di dalam pelajaran-pelajaran atau di dalam pengetahuan orang-orang Eropa atau orang-orang di luar agama Islam. Apa ilmu hadis? Ini insyaallah pelajaran kita. Apa ilmu hadis? Dan sejak kapan hadis itu mulai dipelajari, mulai dijadikan sebagai ilmu yang tersendiri? Pada zaman Rasulullah SAW ketika turun wahyu, Rasulullah melarang sahabatnya untuk menulis, untuk menulis perkataan beliau yang merupakan hadis. Perkataan Rasulullah adalah tafsiran dari Al-Quran Karim, karena Rasulullah berasal dari
berasal dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada Rasulullah wahyu. Oleh karena itu perkataan Nabi sangatlah penting untuk mengetahui arti daripada Al-Qur'an. Al-hikmah adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita memahami Al-Qur'an. Dengan Rasulullah kita tahu tata cara salat. Al-Qur'an mengatakan wa aqimus salat, dan dirikanlah salat, namun kita tidak tahu bagaimana cara kita mendirikan salat. Nah, Rasulullah yang menjelaskan. Oleh karena itu hadis Rasulullah sangatlah penting untuk dibukukan, untuk dipelajari, untuk dihafal. Namun Rasulullah melarang pada saat itu sahabatnya untuk menulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Al-Qur'an sedang turun. Supaya Al-Qur'an tidak bercampur dengan hadis, maka Rasulullah hanya menyuruh sahabat untuk mencatat Al-Qur'an, fokus kepada Al-Qur'an, kemudian menghafalkan Al-Qur'an. Namun hal tersebut tetap dilakukan oleh sebagian sahabat. Artinya ada sebagian sahabat yang diberikan izin khusus oleh Rasulullah untuk menulis. Jadi ada sebagian sahabat tetap menulis, tapi sebagian besar tidak menulis. Ya, kemudian setelah itu, setelah Al-Quran terbukukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Utsman, maka di sini larangan tadi sudah tidak ada, sudah hilang penyebabnya. Oleh karena itu para ulama pun pada saat itu mulai menulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang menyuruh untuk menulis menulis hadis Nabi, membukukan hadis Nabi adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tentunya walaupun sebelum dibukukan para sahabat menghafal hadis Rasulullah dan mempelajarinya, tapi dengan hafalan. Mereka tidak membukukannya, tidak membuat ilmu khusus, ya. Tapi mereka tetap mempelajari hadis Rasulullah dan mereka meriwayatkannya. Dan merupakan keistimewaan orang Arab dari zaman dahulu adalah mereka umat yang hafal. Mereka menghafal, dan itu bisa dibuktikan sampai sekarang. Jadi ini bukan hanya sekedar cerita dongeng atau kisah dan sebagainya. Orang-orang yang tidak punya hafalan, yang tidak mengerti, mereka tidak bisa menangkap hal ini. Mereka menganggap bahwa hafalan itu omong kosong, ya. Karena mereka merasa bahwa tidak ada orang yang bisa menghafal, karena mereka tidak hafal. Namun kalau kita lihat sekarang sampai detik ini, orang-orang Islam di semua tempat di seluruh dunia, mereka menghafalkan dengan hafalan yang sangat luar biasa, sebagian dari mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa ini bukanlah omong kosong, tapi ini memang terjadi. Dan ini pada zaman dahulu pun seperti itu. Para sahabat Rasulullah menghafal hadis-hadis Nabi, dan mereka terus meriwayatkannya, dan mereka terus mengajarkannya. Dan pada zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau menyuruh seorang ulama namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah SAW, untuk mulai menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Dikatakan bahwa awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihabin amiran lahu Umar. Yang pertama kali mengumpulkan al-hadith wal athar adalah Ibnu Syihab, yang diperintahkan oleh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian mulai terjadi namanya ilmu, atau mulai terbentuk namanya ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua bagian. Ada namanya ilmu hadis riwayatan, dan ada ilmu hadis dirayatan. Apa artinya ilmu hadis riwayatan dan apa ilmu hadis dirayatan? Ilmu hadis riwayatan artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, kemudian teks-teks hadisnya. Ketika kita mengatakan misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Maka ini kita mempelajari teks itu apa artinya. Al-haya, malu di sini apa maksudnya? Iman di sini apa maksudnya? Teks daripada perkataan Rasulullah tersebut yang kita pelajari. Ini namanya ilmu hadis riwayatan. Dan ini insyaallah yang akan kita pelajari pada semester ini insyaallah ta'ala. Kemudian ada lagi ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis dirayatan adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam ilmu tersebut, bagaimana hadis tersebut sampai kepada kita,
kemudian kedudukan hadis tersebut, derajatnya bagaimana, apakah hadis tersebut sahih atau hasan atau dhaif, apa artinya sahih sendiri, apa artinya hasan sendiri, apa artinya dhaif itu sendiri. Itu yang kita pelajari di dalam ilmu hadis riwayatan. Kemudian orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis ini riwayat misalkan Imam Syafi'i dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis ini atau orang-orang ini kita pelajari siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Malik, siapa Al-Imam Ibn Nafi', kemudian siapa Al-Imam Ibn Umar radhiyallahu anhu. Kita pelajari mereka. Ini dinamakan dengan ilmu hadis riwayatan atau ilmu yang khususnya namanya ilmu rijal, mempelajari orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian kita melihat Imam Syafi'i bagaimana sejarah kehidupannya. Apakah dia orang yang pernah melakukan dosa besar atau fasik, di depan umum dia melakukan dosa besar atau tidak, apakah dia berdusta atau tidak, apa perkataan rekan-rekannya, teman-temannya, keluarganya tentang para periwayat hadis tersebut satu persatu. Dibukukan sejarah, biografi masing-masing orang yang mengatakan atau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Fulan mengatakan bahwa si fulan yang meriwayatkan hadis Nabi adalah orang yang baik, adalah orang yang hafalannya kuat, adalah orang yang jujur. Kemudian si fulan lagi dikatakan dia pendusta, dia pernah berdusta dalam masalah A, dia melakukan B, dia seperti ini dan sebagainya, dipelajari dalam ilmu jarh wa ta'dil. Kita bisa melihat biografi seluruh para periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diketahui, tidak dikenal, maka kita dikatakan orang tersebut majhul, tidak terkenal, tidak diketahui siapa dia, latar belakangnya apa. Maka di sini nanti akan berpengaruh kepada hadis tersebut, penilaian terhadap hadis. Hadis ada yang diriwayatkan dengan kata-kata an, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Tidak sama dengan hadis yang perkataan rawinya atau periwayatnya mengatakan akhbarani, aku dikabarkan oleh fulan. Jadi dia mengatakan aku dikabarkan, atau hadis yang menggunakan kata haddatsani, fulan berkata kepadaku, berbeda dengan an. Karena an mengandung kemungkinan bahwa ia tidak mendengar secara langsung. An fulan, dari Ahmad misalkan, dari Muhammad, dari Sa'id, dari Zaid, dari Umar, dari Rasulullah misalkan. Belum tentu dari itu mendengar langsung. Bisa saja dia dari di sini, bisa saja dia mendengar lewat perantara orang lain. Dicari siapa perantaranya. Kemudian perantaranya itu bagaimana? Sifat-sifatnya bagaimana? Nah, ini dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis, mempelajari kaidah-kaidah hadis. Hadis ini, apakah hadis ini dengan an atau bukan dengan an? Hadis ini sahih atau tidak sahih? Hadis ini dhaif atau tidak dhaif? Lemah atau tidak lemah? Hasan atau tidak hasan? Kalau hadisnya lemah, apakah bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi, menjadi hadis yang lebih baik dengan adanya hadis-hadis lain yang mendukung dia atau tidak? Ketika hadisnya hasan, maka dilihat lagi hadis-hadis yang lainnya, apakah bisa naik kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang sahih li ghairihi. Maka pelajaran ini dipelajari di dalam ilmu namanya mustalahul hadis. Ya, cara menghukumi sebuah hadis apakah dia benar atau tidak. Ketika melihat sebuah hadis, kemudian kita ingin mengetahui siapa perawinya, kemudian kita ingin mengeluarkan para perawi tersebut, kemudian ingin mengeluarkan derajat atau kedudukan hadis tadi, apakah hadis sahih atau dhaif atau tidak, dipelajari dalam ilmu takhrijul hadis, cara mengeluarkan hadis, apakah hadis sahih atau tidak sahih atau bagaimana. Ini semua adalah ilmu hadis yang tidak dimiliki oleh umat manapun juga, kecuali oleh kita umat Islam. Walillahil hamdu wal minnah wal fadl. Nah, ilmu hadis yang akan kita pelajari adalah ilmu hadis riwayatan. Ilmu hadis riwayat yaitu mempelajari tentang hadis Rasulullah dan maknanya. Ya, dan insyaallah sebelum kita masuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan tentang adab kita ketika mempelajari sunnah Rasulullah, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama
sangat memegang hal ini dan mereka memerintahkan untuk melakukan adab yang baik, yang benar, dan memegang erat adab tersebut ketika mempelajari sunnah Rasulullah dan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika mengajarkan hadis Rasulullah, beliau berwudu, memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai minyak wangi, kemudian baru mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik saat berbicara biasa beliau tertawa, beliau bercanda, tapi ketika beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda, maka beliau diam dan beliau mendengarkannya. Jadi ini adab-adab yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendengarkan. Yang kedua, setelah kita mendengarkan, kita pun berniat untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan sebisanya dan semampunya. Kemudian jangan lupa ketika mendengar nama Rasulullah alaihi salatu wassalam disebutkan, kita selalu mengucapkan salawat. Kita katakan alaihi salatu wassalam, atau kita katakan sallallahu alaihi wasallam, atau kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan sebagainya. Kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengangkat suara kita lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ketika mendengarkan hadis kita dengarkan dengan khusyuk, tidak kita dengarkan dengan kegaduhan, ya, dan juga tidak menolak perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dan bisa minum daripada telaga beliau. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar adalah telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti kita bersama beliau meminum dari tangan beliau yang mulia di telaga Al-Kautsar. Insyaallah kita meminum air yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita minum maka kita tidak akan pernah haus selama-lamanya insyaallah taala, berkat pelajaran kita, berkat pengagungan kita, berkat salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.